Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia memang tak luput dari ujian kehidupan. Berbagai beban baik moral maupun material pun dialami oleh setiap manusia di dunia. Namun justru semakin berat ujian, maka semakin tinggi derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia sebagai makhluk yang selalu diuji, hendaknya menghadapinya dengan berprasangka baik, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya di muka bumi. Setiap ujian tersebut merupakan tahapan untuk dinaikkan level derajatnya menuju ke yang lebih tinggi. Hingga siapapun manusia yang bisa melewati level yang ketiga, maka dianggap sudah lulus dalam ujian kehidupan. Apa saja 3 jenis ujian tersebut? Berikut ulasannya. Kalau kalian sedang dibimbing oleh Allah menuju kedudukan yang paling tinggi, maka sadarlah teman-teman, di saat yang bersamaan kalian tidak akan sunyi dari rintangan-rintangan. Ketika kalian sedang di kedudukan biasa dan naik luar biasa, maka hambatannya juga akan semakin meningkat ujiannya. Misalnya orang kecil diuji dengan ujian kecil, orang menengah diuji dengan ujian menengah. Begitu pula jika orang yang kedudukannya tinggi, maka akan diuji dengan ujian yang lebih tinggi lagi. Allah tidak akan menguji dedaunan dengan angin yang menerpa akar. Pasti berbeda. Karena angin jika kedudukan semakin tinggi maka angin akan semakin kencang, akan menerjangnya. Dan berikut ini 3 jenis ujian dalam kehidupan. Yang pertama, basya atau ringan. Misalnya jarang ke masjid, sekarang mulai ke masjid. Begitu ke masjid, Allah kasih ujian sesuai dengan kadar niatnya. Dikasih hujan gerimis, lalu masih ke masjid enggak. Namun kamu menjawab tidak masalah. Maka jika kamu diuji dengan yang ringan, akan dinaikkan ke menengah. Kalau kamu belum lulus di sini, ujian ringan, maka akan terus diuji sampai lulus di sini. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kalian masih ujiannya ringan, kalian akan diberikan yang ringan. Kalian naik menengah, diberikan yang menengah. Kalian naik lagi level tinggi, diberikan lagi ujian yang berat. Yang kedua, dorro atau menengah, yakni ujian yang sudah melukai fisik. Misalnya hujannya makin deras. Kalau dalam kehidupan, misalnya celaan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Ini artinya Allah sedang menaikkan iman Anda dalam level yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika ada celaan menghujam dalam lisan seseorang, sudah mulai menyakiti, itu sebenarnya pengakuan dari Allah lewat lisan orang itu, bahwa Anda sedang diangkat keimanan pada tingkat yang lebih tinggi. Ada orang mengatakan, kamu kenapa pakai jilbab seperti itu, panjang, yang biasa aja kali. Jawab seperti ini, yang iman biasa sudah banyak. Saya ingin menampilkan yang luar biasa, supaya dengan iman itu bisa mendoakan orang tua. Mudah-mudahan pahalanya bisa untuk orang tua. Masuk kepada bahasa yang baik. Jadi jika kalian bisa melawan hal-hal demikian dengan bahasa yang indah, itu nyaman kepada jiwa. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang tidak perlu pakai dalil. Yang ketiga, zulzilu atau berat. Jadi ada ujian yang bisa menggoyangkan diri kita, membuat gempa hati kita. Kalian sudah tidak kuat, kadang-kadang jalan semboyongan. Padahal tidak ada gempa di luar, cuma hati kita kayak kena goncangan. Diserang sana, diserang sini, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ini susah, itu susah. Sampai-sampai Rasul SAW, bahkan orang yang beriman, bahkan setelahnya bisa mengatakan kapan ini terakhir. Akan tiba masa Anda mengalami satu situasi sampai Anda mengatakan kapan berakhirnya seperti ini. Perhatikan jika Anda berada pada level ini. Saya ucapkan selamat kepada Anda, karena Anda akan diangkat pada kedudukan yang tertinggi di antara sekian ujian yang ada. Artinya Allah akan naikkan Anda pada derajat yang tinggi. Karena hukum ujian, la yukallifullah nafsan illa fusaha. Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sudah dipandang oleh Allah siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zulzah, mengguncang hati. Kalau Anda nggak mampu, Anda hanya akan diberikan doro atau basa.
Jadi mustahil Allah memberikan ujian berat kalau Anda tidak sanggup. Karena cuma Anda yang sanggup, Anda yang dikasih. Makanya jangan mengeluh. Jangan katakan, ya Allah kenapa saya ya Allah. Kalau bukan sayang, Allah itu bersifat adil. Nggak mungkin menukar sesuatu di luar kadarnya. Jadi kalau kita teman-teman ikuti hukum Allah, mau berat alhamdulillah, mau ringan alhamdulillah, mau sedang alhamdulillah. Begitu diangkat artinya ada pengakuan dari Allah bahwa iman kita akan diangkat. Cuma bahasa Nabi Ayub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam mesti ada persiapan dalam mengatasi itu semua. Tidak cukup hanya mendiamkan saja, Anda harus punya rencana. Maka untuk menyelesaikan solusi tercantum di Quran surat Al-Imran ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kemudian yang ujiannya tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan guncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sedangkan Allah belum melihat kesungguhan Anda. Jadi kalau persoalan Anda ingin cepat-cepat selesai, maka seriuslah menyelesaikannya. Dan itulah 3 jenis ujian dalam kehidupan. Jika telah melewati ujian yang ketiga, selamat, Anda luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.